Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rusmiati, SPD SD dari SDN 1 Kertawangun. Di sini saya akan diseminasi hasil tugas 1 dengan praktik coaching dan mentoring dalam bentuk video pembelajaran. Manfaat pembelajaran digital bagi guru dan peserta didik. Manfaat bagi guru. 1. Peningkatan kreativitas dalam pembelajaran. 2. Akses ke sumber media pembelajaran yang lebih luas. 3. Kemampuan diferensiasi pembelajaran. 4. Kolaborasi dan berbagi dengan sesama guru. 5. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran. 6. Sarana pelatihan guru dan sertifikasi guru. Manfaat bagi peserta didik. 1. Akses informasi dan pembelajaran yang lebih luas. 2. Pembelajaran interaktif dan menarik. 3. Pengembangan keterampilan teknologi. 4. Pembelajaran mandiri dan kolaboratif. 5. Persiapan untuk karir masa depan. Tujuan pembelajaran digital yaitu untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Para guru dapat merancang materi pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan alat-alat digital seperti video, gambar, dan multimedia interaktif. Materi atau topik pembelajaran. Yang pertama, konsep pembelajaran digital. Terdiri dari pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi pembelajaran digital. Terus yang kedua itu aplikasi kelas online, yang ketiga aplikasi penyimpanan dokumen online, terus yang keempat aplikasi presensi online atau membuat presensi online dengan Google Form. Yang terakhir itu perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Pengertian, pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Tantangan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, ternyata pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja,
serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google for Education, Rumah Belajar Office 365, Quiver, Genius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Pentingnya penyimpanan online. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, atau handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya: pastikan memiliki akun Gmail. 2. Akses Google Drive dengan cara login email. Membuat folder dalam Google Drive. Yang pertama itu, untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Kedua, selanjutnya itu klik tombol New Folder. Mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder dapat diakses menu seperti gambar dengan langkah-langkah seperti pada gambar. Yang pertama itu Google Drive tambah baru, terus upload file sama upload folder. Sharing file dan folder. Sharing file atau folder khususnya untuk orang-orang tertentu bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi online di browser seluler atau web, tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yaitu: 1. Buka Google Drive. 2. Klik New File. Yang ketiga, klik Google Form. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Ditinjau dari perbedaannya, pembelajaran digital itu penggunaan teknologinya itu lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, dan PC.
Sedangkan kelas luring itu memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Yang kedua, dari variasi sistem belajar dalam digital itu terbatas karena tidak bertemu langsung. Sedangkan kelas luring itu variasi sistem belajarnya banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Yang ketiga itu lokasi dan jam belajar. Lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah ditetapkan sekolah. Dan yang terakhir itu cara siswa bersosialisasi. Sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Sedangkan siswa kelas luring itu, siswa akan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu guru semua, silakan jawab Google Form formulir yang sudah saya share di link description box YouTube. Terima kasih, selamat mengerjakan dan beri umpan balik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coaching dengan guru kelas 5. Coba sebutkan nama Ibu siapa? Nama saya Mariani. Apakah di kelas Anda sudah melakukan pembelajaran digital? Sudah, Bu. Sudah. Coba yang tadi saya paparkan, bagaimana menurut Anda tentang pembelajaran digital? Pembelajaran digital yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Itu yang saya ketahui. Demikian coaching saya dengan guru kelas 5 dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.